seumpama alasan Anda pakai alasan seperti ini, saya masih dukung dikit lah ya. Ngapain sih keluar negeri itu? Mending anak-anak terlantar tuh itu dirawat, ditaruh di panti, dibuatin panti kayak gitu. Walaupun masih ada bantahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopi, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, kayaknya kita ini sekarang sering menemukan video-video dari Pak Badrus Salam bos ya, kekocakannya Pak Badrus Salam mengenai fatwa-fatwanya itu, bukan fatwa sebenarnya sih Ya hiburan mengenai dabrusnya dia itu loh ya. Oke, maaf teman-teman ya kalau saya kemarin bilang mereka itu berfatwa, enggak, dabrus ya. Mengenai kedabrusan mereka itu ya, dengan berdalih agama, dengan berdalih tidak ada zaman Rasul tidak ada contoh itu wes sudah absurd perkataan mereka juga gitu teman-teman. Bohong semuanya soalnya kan isinya kan udah abrus mereka. Oke. Mulai dari sendawa nggak dilarang, nggak apalah sesuai dengan asyiknya kita, bukan. Ada orang sendawa, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Akan nikmat. Kentut juga nikmat. Kenapa nggak situ bikin zikir habis kentut? Hah? Apa ada nggak dari Rasulullah masalahnya? Kalau habis bersin sahih hadisnya, tapi habis sendawa mana ada contohnya dari Rasulullah SAW? Habis alhamdulillah, alhamdulillah. Segala macam banyak lah ya. Nah sekarang kita akan coba koreksi lagi Pak Badrus ini tentang larangan jalan-jalan ke negara kafir ya. Ustaz Badrus Salam. Haram. Berarti ke Australia, ya bos, Amerika, terus apa? Ya tahu lah mereka tahu lah ya. Kan bukan anak TK penontonnya. Oke, seperti apa ini dabrusnya ya? Kita lihat. Jalan-jalan ke negeri kafir itu haram kata para ulama. Kecuali boleh kita pergi ke negeri kafir kalau ada kebutuhan saja. Adapun hanya sebatas jalan-jalan nggak boleh kata para ulama. Banyak ya di antara kita. Oke. Boleh teman-teman. Jalan-jalan ke negeri kafir itu haram kata ulama. Ulama siapa? Itu Zakirna itu jalan-jalan terus itu. Oh, ada keperluan dakwah. Dakwah bos, ada keperluan bos. Berarti kalau presiden boleh bos, ada keperluan. Nah, tapi kalau yang ini orang-orang penduduk nggak boleh bos. Kalau berwisata, wisata kan ada keperluan nggak bos? Nggak ada keperluan. Ya nggak boleh pak. Emang setuju saya nggak boleh. Kayak saya tuh nggak boleh. Ngapain? Nggak punya duit, ya kan? Mau jual ginjal, nggak boleh kalau kayak kita, ya kan? Tapi kalau yang punya duit ya suka-suka mereka lah pak. Ya mau jalan-jalan kemana, ya kan? Yang penting nggak buat rusuh di negeri orang tuh, ya kan? Nggak nyampah di negeri orang tuh. Yang penting buat aman aja pak di negeri orang pak ya. Kalau tidak ada perlunya emang nggak boleh bos. Ya setuju sebenarnya saya. Kalau nggak ada perlunya tuh nggak boleh. Nggak boleh, apalagi nggak punya uang. Ya soalnya kalau nggak ada perlunya nggak mungkin ke sana. Nggak mungkin berangkat. Namanya pergi itu berarti ada perlunya. Perlu apa ya terserah yang ke sana. Terserah. Liburan kayak perlunya, keperluan liburan. Keperluan wisata atau males nih duit kebanyakan. Ya terserah. Oh jalan-jalan pak. Musafir itu bepergian itu haram pak. Kan musafir itu ada 3 pak. Ya bepergian itu ada 3 pak jenisnya pak. Ada musafir yang wajib. Haram. Ada musafir yang boleh, ada musafir yang haram, kan begitu. Musafir yang wajib, contohnya zaman dulu, kalau sekarang sudah nggak ada. Alasan ini sudah sudah jarang lah ya. Saya punya hutang pada Doraemon tuh. Doraemonnya ke Jepang. Wajib saya yang bayar hutang saya harus datang ke Jepang tuh, gitu. Dulu. Sekarang sudah tinggal transfer kan. Kalau yang boleh tuh ya sekedar healing saja, boleh aja pak. Kalau yang sunnah tuh, contohnya bersilaturahmi, itu nggak apa-apa pak. Itu pak.
pasti ada perlunya Pak. Kan ayatnya jelas Pak. Ayatnya itu Al-Quran sebenarnya ini yang mendukung juga sebenarnya Al-Quran untuk kita jalan-jalan ke luar negeri itu, walaupun beda suku, beda agama, nggak apa-apa. Tak apa-apa. Iya kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu tuh. Biar kita kenal loh peradaban di sini kayak gini, ya kan? Kayak gitu Pak. Anda jangan ngarang-ngarang cerita Anda Kecuali itu. kalau perjalanannya untuk begal ya bos. Itu haram. Haram. Jalan niat jahat, contohnya untuk malak ya. Itu sudah mau ngerampok bank di Swiss tuh, itu haram ya. Walaupun nggak mungkin, walaupun dia nggak bakal mampu, tapi sudah ada niatan itu tuh. Niat ke sana agar bisa bermaksiat dengan wanita-wanita di sana tuh, itu nggak boleh, haram. Jadi apalagi sampai nggak boleh. Nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang kelompok Anda sebenarnya ya. Bisa bos. Ke negeri kafir untuk pecah telur tuh, itu nggak boleh itu, ya kan, untuk di sana nggak boleh, haram itu Pak. Gimana Anda itu? Jangan ngarang-ngarang lah kalau bikin dabrus itu Pak. Dabrus itu yang pinter dikit itu Pak ya. Jalan-jalan ke negeri kafir itu haram kata para ulama. Kecuali boleh kita pergi ke negeri kafir kalau ada kebutuhan saja. Adapun hanya sebatas jalan-jalan nggak boleh kata para ulama. Banyak ya di antara kita ini bahkan terkadang udah ngaji Pak. Ya udah ngaji, mau kemana? Mau jalan-jalan? Kemana? Ke Hongkong. Widih, ke Hongkong. Mau kemana ya? Ke Paris. Wih, Masya Allah. Mau kemana ya? Nggak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia juga banyak kok indah-indah. Ngapain jauh-jauh? Habis duit nggak ada manfaat. Kalau orang sudah levelnya habis pipis tuh, ya kan? Habis pipis tuh, cucinya ke Jepang Pak. Kalau sudah level itu Pak, jangan diarahin ke Indonesia berarti Pak. Orang kalau sudah suka healing Pak, itu sudah semua berarti di Indonesia Pak. Ya mulai Sabang sampai Merauke itu sudah semua. Makanya levelnya sudah naik ke luar negeri, ke dunia sudah kan gitu. Duit nggak berseri ini kan gitu. Duitnya nggak ada serinya, tinggal nulis sendiri serinya tuh mereka itu. Kayak gitu, orang-orang kayak gitu ya. Mungkin dia masih ponakannya Elon Musk atau siapa Sultan gitu, bos. Kalau iya, orang sultan kan beda bos. cuci tangan aja mungkin pakai soft drink kayak gitu Pak ya. Ya kan, mandi aja pakai susu beruang tuh. Itu kayak gitu, orang-orang kayak gitu ya biarin aja lah Pak. Biarin aja sudah Pak. Namanya orang sudah ke luar negeri ya sudah lengkap, di sini sudah habis ya kan. Destinasi di Indonesia ini sudah habis, mereka jelajahi sudah ya, mulai dari lubang semut sampai lubang buaya tuh sudah semua. Mubazir innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Oke. Dia pakai dalil mubadir wana syayati. Ternyata ada betulnya, tapi kan Anda kan seumpama gini, seumpama alasan Anda pakai alasan seperti ini, saya masih dukung dikit lah ya. Ngapain sih ke luar negeri itu? Mending anak-anak terlantar tuh itu dirawat, ditaruh di panti, dibuatin panti kayak gitu. Walaupun masih ada bantahan lagi, ya mereka sudah bantu gitu ya. Mereka ingin punya keinginan juga, nggak masalah kan gitu Pak ya. Tapi alasan Anda kan tadi nul mubadirin akan ikhwanasyatin Pak ya. Mubadir itu seperti apa Pak? Kan begitu. Mubadir itu Pak, contoh Pak, ada ustadz tuh ya, konsultasi syariat 1 jam ditarik 700.000, itu materi itu. Ustadz yang menyimpang dan hakikatnya bukan salafi, dibilang kita keras dan merusak agama dan dakwah. Mereka yang kita ingkari ini semakin mewajarkan, semakin mewajarkan tarif untuk dipanggil, semakin mewajarkan tarif untuk minta fatwa konsultasi. Pakai tarif tarif. Jadi datang orang ke sono mau konsultasi riba ya, ini biasa. Ya kan jagonya itu doang dia mah. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya Ustadz tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh Ustadznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini tuh. Oh ya per jam 750.000.
Ada lagi yang bikin konsultasi keluarga. Ya Allah, baru lulus kemarin dari Madinah, udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400 ribu. Ya salam, istrinya baru satu. Mending dikasih fakir miskin. Nah iya kebanyakan. Iya, kebanyakan. 15 menit 40 juta. Mubatir. Mending kasih fakir miskin. Nah iya, Itu mubatir. Pak. Ya. nikah 15 menit 50 juta. Loh, ini terlalu mubatir. Mubatir. Mending dikasih ke panti asuhan. Bos ya, manfaat itu. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.